Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Gisa Putri dengan NIM 21102283. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktualisasi pendidikan kewarganegaraan dalam kasus tanggapan terhadap bullying. Di Indonesia, bullying bukan lagi hal yang asing. Bullying adalah salah satu bentuk kekerasan dalam bentuk fisik maupun emosional. Hal ini dilakukan secara sadar maupun tak sadar pada anak-anak, remaja, dewasa hingga tua. Bullying di kalangan remaja dapat berdampak besar kepada korban. Bullying mengacu pada penindasan atau perilaku agresif dengan niat untuk menyakiti, menyalahgunakan orang yang ada di sekitar dalam tindakan berulang. Penindasan yang terjadi di lingkungan sekolah membutuhkan perhatian yang lebih besar karena sekolah adalah tempat bagi remaja untuk melakukan proses pembelajaran yang formal. Salah satu adalah bullying yang terjadi di SMP Muhammadiyah Purworejo. Bullying di sini mengacu pada kekerasan fisik dan juga mental. Korban bullying di sini merupakan satu-satunya siswa perempuan sehingga memang rentan mengalami bullying oleh teman satu kelas laki-laki lainnya. Bahkan bullying yang terjadi ini bukan untuk pertama kalinya. Bullying berawal ketika teman laki-laki satu kelasnya meminta uang 2.000 kepada sang korban dengan cara memaksa. Kemudian sang korban menolak, sehingga ketiga pelaku menghampiri korban dan memaki korban dengan kata-kata yang tidak pantas hingga memukul korban dengan sapu sebagaimana terlihat pada video yang beredar. Berdasarkan kronologi tersebut, sudah jelas bagaimana kasus bullying terjadi. Hal ini nampak ketika terjadi pemalakan hingga kekerasan. Walaupun korban dan pelaku masih sama-sama di bawah umur, namun hal ini tidak dapat dibenarkan karena di sini mental korban menjadi trauma. Terlebih korban adalah siswa yang berkebutuhan khusus. Bullying pada korban ini bukan pertama kalinya, sehingga seharusnya sekolah tegas dalam mengambil keputusan atau teguran kepada para pelaku dan juga orang tuanya. Jika memang hal ini sering terjadi di sekolah, berarti sang pelaku melakukan hal ini secara sadar dan menganggapnya sebagai hal biasa. Hal-hal sederhana seperti ini seharusnya sudah dibekalkan sejak dini dari keluarga. Bahkan sesungguhnya tidak harus menggunakan kata-kata makian, bahkan kekerasan meminta sesuatu terhadap orang tua. Menurut pasal 1 ayat 15a, bullying dikatakan sebagai kekerasan di mana setiap perbuatan terhadap anak-anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara psikis, seksual, dan juga penelantaran terhadap ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sehingga tipe perundungan apapun, baik secara fisik, verbal, ataupun sosial, masuk ke dalam kategori kekerasan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pelaku bullying verbal dapat ancaman pidana sesuai pasal 80 yang menyatakan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 76C akan dipenjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta. Namun karena pelaku dan korban masih di bawah umur, Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah meminta gelar hukum peradilan dibuat secara tertutup. Karena sekolah ini hanya memiliki sedikit murid, sebaiknya sekolah ditutup saja atau dengan kata lain diliburkan dengan sekolah lain, sehingga siswi perempuan atau korban nantinya jika kembali bersekolah memiliki teman-teman sebaya satu kelasnya dan merasa aman di sekolah nantinya. Dan untuk para guru, sebaiknya lebih memperhatikan bagaimana perlakuan para siswa atau siswinya di dalam lingkungan sekolah, karena memang pembulian baik secara verbal dan non-verbal masih sering terjadi di sekolah secara sadar tidak sadar antar teman, atau yang lebih umum dilakukan kakak tingkat kepada adik tingkatnya. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.